Halo YouTubers, sudah banyak tutor yang kasih tips apa aja yang bisa bikin channelmu gak berkembang, gagal, mandek, dan sebagainya. Saya udah bahas topik ini sejak beberapa tahun lalu malahan ya. Tapi entah mengapa sampai sekarang kondisinya kok sepertinya sama saja. Malah lebih parah lagi ya, nggak cuma channelnya gagal, bonus nyasar. Apakah memang sulit banget gitu ya untuk praktekin tipsnya itu? Menurut saya sih harusnya mudah ya. Misalnya nih, jangan bikin konten campur-campur, ya masih ada yang bikinnya kayak gitu. Atau intronya bikin yang super menarik, ya tetap aja diisi hal-hal yang bertele-tele. Jangan sap tukeran views, beli jam tayang, ya masih aja, malah lebih parah lagi sekarang. Diiming-imingi dikit, gampang banget keblingernya. Ya mohon maaf nih ya, saya kok ngelihatnya YouTuber baru itu nggak yang tua, mau tinggal di desa, di kota, mau kaya, nggak punya duit, kok kayak rombongan bebek-bebek gitu ya. Yang depan ke kiri, ikut ke kiri semua. Ke kanan, kanan semua. Promosi di tiap komunitas, di jam cespleng, ikut semua. Ikut grup WA, nanti gantian tukeran views, ikut semua. Belum lagi apa tuh? Pakai jam tayang, ayo beli jam tayang di sini, dijamin aman di monet. Video nggak ada viewsnya, ya tonton aja sendiri, buka tab yang banyak, atau pakai RDP lah apalah gitu ya. Ada channel baru, sangat support YouTube pemula, nggak pakai bahasa tinggi. Senasib sama kita, ikut semua, padahal tutornya ngaco. Ini yang bikin saya kadang mikir jadinya. Apa orang Indonesia itu memang nggak pada mau pinter gitu? Apakah yang masih muda-muda kok kayak nggak mau upgrade wawasan gitu? Seakan-akan dunia itu kok nggak boleh maju karena dirinya nggak ngerti. Maunya dunia ngikutin level wawasannya. Jadi mana bisa gitu kan? Dengan bekal manja seperti ini, coba masuk-masuk ke dunia medsos, dunia YouTube, dunia konten kreator. Bisa kebayangkan apa yang terjadi? Di YouTube itu, kalian akan berhadapan dengan situasi itu kayak gini, saya paham. Saya gaptek bang, nggak ngerti. Saya nggak paham bang, ini disuruh ngapain dan seterusnya. Itu it's okay, nggak apa-apa. Itu hal biasa kalau kalian gaptek atau nggak ngerti pada awalnya ya. Sampai sekarang juga saya masih banyak belajar gitu di masalah YouTube. Coba sekarang saya ditanya gitu, bang ganti nama channel gimana caranya? Pasti saya bingung. Nggak ngerti mau mencet apa gitu, serius. Ya saya akan cari-cari di menu itu mana sih? Gitu. Atau browsing-browsing atau nyari di YouTube. Atau bang gimana caranya ganti bahasa di YouTube Studio itu jadi bahasa Indonesia? Itu lebih mumet lagi sih. Mesti nyari-nyari contekan dulu. Jadi tidak masalah kalian nggak paham, tapi akan jadi masalah kalau nggak mau usaha. Di tanganmu tuh ada smartphone loh, kenapa nggak dimanfaatin? Masa mau kalah sama Teto anak saya gitu? Dia nulis masih grodal-gradul gitu ya. Lah kok bisa-bisanya dia bisa browsing sesuatu di YouTube? Ternyata manfaatin suara. Patrick digendong SpongeBob sampai jatuh. Ada juga hasilnya gitu ya, keluar pula. Nggak ada yang ngajarin, tiba-tiba bisa nemu aja. Dia explore sendiri. Nih, gawat. SpongeBob sedih karena Gary hilang. Saya ketawa ngeliat dia nyari-nyari model kayak gitu ya, tapi ternyata bisa. Itu hal pertama yang saya lihat jadi penyebab kreator di sini channelnya pada gagal. Sukanya playing victim, menyalahkan dunia atas ketidaktahuannya. Padahal ada pepatah ya, punggung golok pun tuh kalau diasah tiap hari ya lama-lama akan tajam. Tapi kenapa banyak yang milih pinjem golok orang aja yang udah tajam, terus yang punya suruh motongin pula. Ngapain repot-repot, gitu kan? Hal kedua, yang ini standar lah. Pengen dapat views banyak, dapat subscriber banyak, dimonet, dapat duit banyak secepat-cepatnya. Sebenarnya tidak ada masalah dengan hal ini, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Masalahnya kalian berhadapan dengan perusahaan teknologi besar, bukan abal-abal ya. Mereka tuh dalam hal ini YouTube sudah sangat paham akan ada pemikiran seperti itu yang biasanya berujung dengan usaha manipulasi dan akal-akalan. Apakah menurutmu YouTube akan diem aja? Ya pasti enggak dong ya. Mereka harus melindungi bisnisnya. Mereka menciptakan sistem, kecerdasan buatan, dan algoritma untuk ngatasin semua itu. Contohnya nih, sering pada ngeluh, subscriber hilang, jam tayang hilang, views berkurang, saldo berkurang. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, selama robot YouTube itu melihat itu nggak sah, ya akan dibatalkan atau dianulir. Belum lagi algoritma sekarang itu, sifatnya nggak fix, tidak tetap tapi selalu berubah. Contohnya sistem rekomendasi dan jam tayang. Kalau videomu pengen jam tayang tinggi, ya durasi tontonnya harus tinggi. Maka muncullah akal-akalan. Ditonton aja rame-rame sampai full, nanti juga akan cepat jam tayangnya. Pada bikin trik ini tuh biar jam tayang nggak hilang. Bahkan ada yang bikin marketplace-nya. Orang bayar ke dia, kemudian dia nyari orang bayaran untuk nonton. Gimana biar orang bayaran tadi nonton sampai full? Dikasih semacam ujian. Suruh jawab hal-hal yang bisa dijawab kalau penonton nonton videonya sampai full. Itu cerdas kan? Kreatif kan? Apakah hal ini bisa dipakai untuk naikin jam tayang? Ya bisa, sangat bisa. Nah YouTube kecolongan dong? Mungkin iya. Sistem perhitungan jam tayangnya lemah dong ya? Mungkin iya. Pakai aja cara-cara itu biar cepat monet.
Nanti dulu Ferguson. YouTube juga punya kuncian. Di mana? Di algoritma YouTube. Selama kamu pakai cara akal-akalan, hasilnya akan menyesatkan sistem rekomendasi. Akibatnya, ya channelmu akan makin susah dapetin views. Ini faktor yang bikin gagal nomor 2. Udah nggak mau belajar, pengennya instan pula. Tidak akan berhasil. Nah, sekarang, hal yang baru saya temukan kemarin nih. Saya baru sadar ya, setelah ngobrol dengan Mas Bro YouTube kemarin. Dia bilang ke saya gini, Mas Bro, kreator itu mikirnya pada hitam putih sih. Itu yang bikin susah. Saya langsung hitam putih ya. Kalau nggak A berarti B. Ini benar juga. Di situ ternyata masalahnya. Saya jadi flashback teringat banyak pertanyaan yang kondisinya persis seperti itu. YouTuber pemula ternyata pada mikirnya kayak gitu loh. Contohnya nih ya. Bang, kapan waktu upload terbaik? Untuk menentukan kapan waktu terbaik untuk upload, pertama ya kalian harus ngelihat ini, kedua itu, ketiga ono. Baru simpulkan. YouTuber pemula akan mikir gini, iye, terus kapan waktu upload terbaiknya? Pengennya A atau B gitu ya. Padahal nggak bisa gitu. Atau gini, sebaiknya berapa kali upload dalam seminggu? Apa tiap hari? Apa seminggu sekali? Apa seminggu 2 kali? Kalau saya jawab begini biasanya. Secara probabilitas, kemungkinan channel yang upload tiap hari bla 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 bla. Tapi yang kondisi tertentu, channelnya misalnya kayak gini, itu bla 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 bla. Lalu solusinya gimana? Ya kalian coba gini, bla 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 bla. YouTuber pemula. Terus berapa kali upload dalam seminggu? Gubrak banget dah. Belum lagi hal-hal kecil yang menjurus konyol gitu ya. Bang, channel saya begini-begini aja, apa bisa dimonet? Ya, dengan sabar saya coba jawab ya. Kalau channel model gitu, itu bla bla bla. Nah, biar aman, harusnya ada faktor bla bla bla. Terus tanya lagi, jadi bisa dimonet nggak? Gimana kita yang nentuin YouTube bukan saya gitu kan. Saya hanya ngasih kisi-kisinya berdasarkan pengalaman teman-teman. Tapi ya gitu, maunya A apa B? Bisa apa enggak nih? Jadi tolong camkan baik-baiknya. Di YouTube itu tidak ada rumus pasti kalau mau gini harus A, kalau mau gini harus B. Tiap channel bisa A, bisa B. Atau malah bisa C. Tergantung situasi dan kondisinya. Mengapa begitu? Karena kita berurusan dengan sistem, dengan algoritma, kecerdasan buatan, juga berurusan dengan manusia. Juga urusan antara kalian sendiri dengan dunia di luar sana. Nah, rumit kan? Biar cepet rame, upload tiap hari. Oh, itu rumusnya. Oke, ya kalau channelnya gampang bikinnya. Lah kalau kontennya bikin miniatur pesawat, ya mau tiar. Bikin bodinya aja bisa seminggu gitu kan. Nggak bisa yang namanya hitam putih. Makanya satu-satunya jalan, lakukan pelan-pelan, bertahap, harus mau belajar, dan yang penting, beradaptasi. Tahu ya adaptasi? Nanti harus saya jelaskan juga di sini nih. Googling sana. Pokoknya intinya, kalian harus bisa menemukan formula terbaik buat channelnya masing-masing. Teori, tips, strategi yang udah saya share di sini, harus kalian uji coba dan lihat hasilnya. Koreksi, tambahin, kurangin sampai ketemu yang pas. Maka kalian akan jadi YouTuber yang berhasil. Buat yang mau tahu step-stepnya apa aja sih yang bertahap-bertahap tadi, coba tonton video yang ini nih. Oke? Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.